Cintanya Ion ke Fauzana itu memang unik. Bahkan kalau kita lihat keseluruhan Ion itu, dia itu memang unik gitu ya. Tapi uniknya itu istimewa gitu. Oke. Kenapa Ion itu unik istimewa? Dia sebagai seorang anak muda gitu ya. Dia mengambil cara untuk menapai hidup ini tidak dengan logika, tapi dengan atas dasar orang tua. Wes Yon ngaret ae gitu ya. Padahal kalau orang seusia dia, pilihannya saya yakin ya seperti usia-usia anak muda pada umumnya yang ya senang lah kerja, oke lah kerja, tapi ya jangan berbau dengan bau-bau gitu ya. Tapi Ion itu memang unik ya, namanya saja unik ya, sehingga dia tetap melakukan kerja sebagai tukang ngarit meskipun itu tidak tidak normal pada seseorang yang seusia dia. Itu unik. Kedua, ketika Ion sudah mendapatkan popularitas dan dia sudah mendapatkan dukungan penuh, bahkan kalau Ion itu mau modal dan sebagainya, Mas Tomli itu sudah siap ya untuk mengangkat Ion. Tapi dia unik, tidak pada umumnya manusia normal ya. Tapi dia lebih memilih, enggak mas, saya pilih yang ada prosesnya ya, itu ya. Yang ketiga, umumnya orang bercinta punya kekasih idaman, apalagi ya luar biasa, apalagi seorang Fauzana. Umumnya orang itu berusaha untuk mendekat gitu ya, berusaha mendekat, tapi Ion bisa menahan diri untuk tidak menemuinya gitu ya. Jadi Ion itu tidak normal. Maksudnya tidak normal itu dia tidak seperti manusia normal lainnya, tapi dia itu unik dan istimewa. Kok bisa? Oke. Jadi jalan yang dia tempuh gitu ya, jalan yang dia tempuh itu adalah sebuah jalan yang tidak pada umumnya orang-orang normal melakukannya ya. Tapi dia istimewa ya. Karena apa? Dia dengan senang hati menjalankannya, bahkan dia dengan ikhlas melakukan semua itu. Nah, gitu ya. Dan ini kalau orang-orang seusia dia menjalankan sesuatu yang tidak umum, itu pasti gerau del gak karo-karoan ya. Apalagi orang-orang itu adalah sudah dalam sebuah komunitas, apalagi Mas Yun kan dulu komunitasnya balap, itu sulit. Tapi dia bisa melakukan itu namanya orang istimewa. Jadi orang istimewa itu bukan orang kebanyakan, tapi orang pilihan, orang-orang pilihan. Nah, pada saat Ion ini kemudian diangkat tadi itu derajatnya ya, dia tidak semerta-merta merasa dirinya itu tinggi gitu. Tidak serta-merta dia dirinya itu kemudian melebihi yang lainnya. Justru dia tetap meletakkan dirinya rendah seperti yang lainnya. Nah, sehingga ini menjadikan dia istimewa gitu ya. Ketika dia sudah meletakkan diri seperti yang lainnya, dia tidak merasa seistimewa karena dapat dukungan yang banyak atau bagian-bagian orang-orang hebat, dan bahkan bisa menarik hati seorang biduan cantik dari Minang. Itu kemudian dirinya menjadi terbang, tidak bisa mendarat ke bawah. Enggak. Tapi dia tetap meletakkan dirinya orang biasa, dia tetap berproses, pakaian juga tidak macam-macam, kendaraan juga tidak macam-macam, perilaku juga tidak macam-macam gitu ya. Setiap hari dia tetap nang kandang, ngarit. Normal nggak itu? Itu tidak normal ya, tidak normal. Nah, karena tidak normalnya itu, yang dia sudah punya derajat khusus, kemudian dia tetap menjalankan sebagai seorang ngarit, itulah punya dafa efek yang mengefek pada tukang ngarit, yang menjadikan Ion menjadi kebanggaannya. Ya, tukang ngarit orang biasa sudah sukses dengan dukungan berbagai macam, mendapatkan seseorang yang istimewa namanya Fauzana, dia tetap mengatakan saya tukang ngarit.
itu istimewa gitu ya. Sehingga apa? Dia tidak mau menjadikan ini semuanya menjadi jalan pintas untuk dirinya. Padahal umumnya orang itu ya, kalau sudah yang misalkan kalau di anu ya, sudah kamu nikah, semuanya saya booking. Ini saya booking, semuanya saya siapkan. Mas kawin, kendaraan, wis lamaran, semuanya jangan dipikir. Ya mau apa ya kita lah. Ya iya, siap gitu ya, langsung jalankan. Tapi ya enggak, santai, tenang. Tenang dulu Bapak, saya ingin merasakan proses semua ini gitu ya. Jadi dia ingin apa? Melakukan proses dulu, tidak das nyas gitu ya. Seperti para pendukungnya kan pada mangkel ya, pada apa? Iyon ini tinggal gerak saja kok nggak mau, gitu ya. Dukungan kepada Siun apapun itu, dia tetap punya prinsip ya. Dia punya cara sendiri, gitu ya. Orang lain tidak bisa mengintervensinya, siapapun dia. Yang paling parah itu adalah dia ke Fauzana. Umumnya orang kalau sudah punya kekasih itu didatangi, ngobrol, pengen ketemu setiap hari, ya kan di dekatnya. Mampu dia. Bahkan mau ketemu di mana bisa. Tapi dia menahan untuk itu. Yang lain mengatakan, kon udah ditinggal Fauzana kapok. Iyon, saya yakin dia masih mencoba juga mengetes Fauzana gitu ya. Dia tidak ingin instan ya. Fauzana dia bikin juga harus berproses gitu ya. Kalau memang dia jodoh maka dia tidak akan lari kemana. Itulah Iyon ya. Jadi kalau para pendukungnya ini tidak sabar, tolong kalem ya, karena Iyon itu tidak ada yang bisa mengendalikan kecuali si Iyon sendiri. Gak bapaknya, gak kalian, gak saudaranya. Dia sudah punya jalan, gitu ya, sudah punya jalan. Dan lagi yang terpenting kayaknya Mas Iyon itu ingin tetap menjadi kebanggaan Sobat Ngarit, gitu ya. Dia tidak akan lupa dari akarnya. Dia tetap ingin menjadi seorang Sobat Ngarit. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, siapapun pasangannya nanti, saya yakin dia akan selalu hadir untuk Sobat Ngarit. Nah, caranya bagaimana? Dia akan berproses seperti halnya Sobat Ngarit berproses. Jadi Sobat Ngarit harus menjadikan dia sebagai inspirasi ya. Mas Iyon bisa saja mengambil jalan itu cepat, tapi Mas Iyon tetap mengambil jalan proses. Jadi kalau sahabat Ngarit ingin meniru Mas Iyon, ayo kita ambil jalan proses itu. Ngingu sapi dari 1 jadi 2, dari 3 jadi 4, terus rabi gitu loh. Oh sampai ngingu sapi siji langsung rabi, entek modalnya gitu ya. Atau ngingu sapi siji sekalian gaya rokok yang larang-larang gitu ya. Jadi harus ada proses, ada puasanya, ada jalan terjal yang ditempuh. Bagaimana sahabat Ngarit? Jadikan Mas Iyon sebagai inspirasi. Tidak hanya sebagai inspirasi, tapi dijalankan proses-proses seperti itu. Kalau tidak, ya selamanya ngarit, rek. Jangan sampai selamanya ngarit, tapi harus jadi joragan sapi atau joragannya tukang ngarit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.